Oke, jumpa lagi dengan saya Edo dari Nissan Cibubur dalam channel Deo Automotive and Adventure Channel YouTube. Oke, hari ini saya akan sedikit menjelaskan review dari Nissan Kick ya. Dengan cara saya berpura-pura menjadi seorang salesman dan rekan kerja saya Florence berpura-pura menjadi seorang customer yang datang ke dealer, kemudian test drive Nissan Kick sampai akhirnya jadi membeli. Nah, gini teman-teman. Jadi berbagai fitur ini akan saya coba jelaskan sedikit buat teman-teman semuanya, buat rekan-rekan sales, buat calon customer yang ingin mengetahui review singkat dari Nissan Kick. Oke, selamat menonton. Terima kasih di Automotive Channel. Wah, ada teman. Halo, selamat siang. Indo Mobil Nissan Cibubur, dengan Edo bisa dibantu. Selamat siang, ini benar Pak Edo ya? Iya, ini dengan ibu siapa nih, maaf? Saya Florence Pak. Oh iya, perkenalkan saya Edo, kepala penjualan di Nissan Cibubur, Ibu. Oh iya? Iya. Iya bro. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, kebetulan saya lihat iklannya nih Pak. Saya tertarik mau lihat mobil hybrid nih Pak, di situ katanya ada ya? Oh iya, betul sekali, tepat sekali. Bahkan mobil kita ini di atasnya hybrid, Bu. Nah, fiturnya juga banyak nih. Ngomong-ngomong, Ibu Florence lokasinya di mana, Bu? Untuk lokasi saya sih sekitaran Cibubur Pak. Oh, di sekitar sana. Cibubur. Baik, Ibu. Ibu, ini biar saya menjelaskannya lebih fasih, Ibu juga lebih enak, Ibu bisa ngetes mobilnya. Bagaimana kalau kita ketemu Ibu? Adakah Ibu waktu siang hari ini untuk kita coba mobilnya? Kita test drive, boleh Ibu? Di showroom? Boleh Ibu ya? Oke, siap. Kira-kira Ibu mau hadir ke Nissan Cibubur jam berapa, Bu? Sorean aja ya, jam 3 ya Pak ya? Oh, boleh nanti sore jam 3 boleh, Bu. Nanti akan saya tunggu Ibu sore dulu ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira ada yang bisa Edo bantu lagi, Bu? Paling itu aja sih Pak, saya cuma penasaran sama mobil tipe hybridnya Nissan gitu. Nah, sip. Kalau gitu, Bu, karena mobil kita ini spesial, mobil listrik tanpa charger, Bu. Nah, nanti Ibu akan rasain bedanya nih. Ya udah kalau Oke. gitu sampai nanti ketemu di showroom ya Pak Edo ya? Oke, Ibu Florence, terima kasih banyak. Selamat siang. Iya. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak Edo. Saya Edo yang tadi Ibu telepon. Jadi Ibu Florence pasti ya? Iya. Oke, siap Ibu. Ibu pengen lihat-lihat Nissan Kick? Iya, penasaran Pak. Oke, kita langsung lihat mobilnya ya. Boleh. Oke, jadi ini adalah Nissan Kick, Ibu. Ya. Nissan Kick ini adalah pertama kali di Indonesia mobil listrik tanpa charger. Wow. Wah, Ibu udah pernah dengar belum? Biasanya kan mobil listrik ada chargernya ya, perlu colokan listrik istilahnya, perlu charging station. Kalau ini nggak perlu, Bu. Oh gitu. Iya, karena kita punya mesin bensin yang tugasnya ngecas baterainya. Jadi ibu nggak perlu khawatir ini mobil kehabisan baterai di tengah jalan. Karena begitu baterainya tipis, mesin bensinnya akan otomatis bekerja nyala untuk ngecas baterainya. Nah, itu salah satu keunggulan Nissan Kick, Ibu. Wow. Gitu. Ya, Ibu boleh kita lihat sekeliling mobilnya dulu. Jadi mobil ini berkapasitas 5 seat ya, dengan beberapa teknologi canggih yang kami sematkan pada mobil ini. Gitu. Yang pertama, Ibu kalau bisa lihat dari sini ya, ini mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti one pedal operation. Mungkin nanti akan lebih enak saya jelasin ketika test drive di luar. Karena one pedal operation ini juga salah satu teknologi pertama kali di Indonesia, yaitu itu cuma membutuhkan satu pedal, itu bisa mengatur mobil ngegas dan ngerem. Mantap kan? Jadi satu pedal nih dengan ibu nginjak gas, ibu jalan kan. Kalau ibu gasnya ditarik sedikit, nanti dia akan ngerem sedikit. Kalau ibu nariknya banyak, dia ngeremnya juga banyak, Bu. Gitu. Jadi one pedal ini udah bisa mengakomodir ngegas sama ngerem. Nah, gimana Mas kalau misalnya saya mau di depan ada perlu ngerem mendadak? Nah, ibu bisa pindah ke pedal rem, itu berfungsi juga. Jadi memang untuk case memang harus ngeremnya lebih paham, itu memang harus atur tetap pindah pedal rem. Jadi fungsi ini sangat berfungsi nih kalau misalnya nih di jalanan padat atau macet. Enak sekali, Bu. Tinggal ngayun-ngayun aja kakinya. Jadi Bu, kakinya gak usah repot nih pindah-pindah. Nah, kalau mobil metik kan pindah-pindah ya. Apalagi mobil manual, kaki kanan kiri gitu kan. Nah, ini satu aja. Gitu di sebelah kanan. Oke,
one pedal operation. Yang kedua, mobil ini ada lagi fitur yang namanya front view monitor. Di setiap sisi itu dilengkapi kamera. Di sisi spion, di sisi depan seperti ini, ya. Spion, kemudian di sisi belakang juga ada kameranya. Jadi mobil ini bisa melihat helikopter view dari head unit. Itu ibu bisa melihat depan, samping, kanan, kiri, belakang. Plus moving object detection. Jadi kalau ada benda bergerak, di situ juga ada deteksinya seperti itu, Bu. Nah, fitur berikutnya di sini nih, Bu. Sebelum kita ke samping nih, Bu. Nah, di sini itu ada sensor untuk mendeteksi dalam teknologi intelligent cruise control, di mana teknologi itu, misalnya Ibu ya, Ibu ada di jalan tol, Ibu lagi malas nih pencet ngegas sama ngerem. Nah, dia bisa mobil ini bisa mengikuti mobil di depannya Ibu. Jadi Ibu nggak usah repot-repot lagi pencet gas dan rem. Ibu tinggal setting di setir, nanti Ibu bisa mengikuti mobil di depan Ibu. Nah, sensor ini juga bisa membaca mobil di depannya Ibu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir adanya mungkin case-case kecelakaan karambol itu disebabkan rem dadakan di mobil depannya lagi, kan nggak boleh. Ini bisa membantu Ibu, gitu. Jadi bisa terhindari, ya. In case of urgent, kalau misalnya nih mobil di depannya menghilang atau mungkin diselip sama yang lain, ini bisa menyesuaikan, ya. Misalnya lagi lebih urgent lagi, Ibu misalnya ketika tidak menggunakan fitur intelligent cruise control ini, Ibu masih menggunakan fitur normal, tapi mobil di depan itu Ibu ngerem mendadak nih misalnya, ya. Ibu lupa ngerem karena mungkin ngelamun, mungkin lihat handphone kali, kan nggak boleh ya, nggak boleh gitu, lihat handphone. Nah, Ibu lupa ngerem. Nah, terus dia ada seperti warning di head unitnya. Warning ini berfungsi sebagai warning agar ketika mobil di depan itu nggak mendadak. Kalau Ibu nggak ngerem mendadak juga nih, sampai mobil di depan Ibu agak dekat, itu bisa mengaktifkan fitur emergency braking, gitu. Jadi mobil ini bisa emergency braking sendiri dengan yang namanya collision warning, atau kita di warning agar kita gitu. Salah satu fiturnya. Ibu sebelumnya mau nanya tentang apa Ibu, tentang Nissan Leaf misalnya, Bu? Apa ya? Iya. Nah, selain itu keunggulan lainnya ada? Keunggulan lainnya masih ada, Bu. Boleh kita putar ke samping, Bu? Dari sisi samping ini tadi yang saya infokan salah satu posisi kameranya, gitu ya. Kemudian dari samping ini kita bisa lihat ukuran depan kita turun color sporty, ya, dilengkapi dengan ini bisa cek di sini adalah looking glass dengan ukuran 25. Ya, jadi ukuran ini memang disematkan biasanya di mobil sport, gitu. Nah, kita di belakang. Di bagasinya, ya, ini semua lampu sudah diakomodir oleh LED lampunya, LED, sehingga bisa irit energi, tapi lebih terang daripada lampu yang lainnya. Nah, dari bagasinya, nanti saya bantu bukakan ya, Ibu ya. Jadi seperti ini. Salah satu keunggulan, nah ini salah satu sensor di belakang. Selain kamera yang ada di belakang, kita juga ada sensor parking. Mungkin sensor parking udah lumrah lah ya di berbagai mobil. Tapi ini adalah satu fitur lagi yang bisa membantu Ibu pada saat keluar dari parkiran. Ibu pernah nggak parkir di mall? Oh, pernah. Sering mungkin ya? Iya. Ya, kalau parkir di mall kan biasa kalau mau keluar dari parkiran mundur dong. Posisi mobil seperti ini ya. Oke. Nah, ketika parkir yang mundur, gitu ya. Ketika ada mobil lain lawan arah dari sana atau dari kiri atau dari kanan, dia bisa membaca mobil tersebut. Teknologi ini dinamakan Rear Cross Traffic Alert. Luar biasa ya. Keren gitu. Oke, mari kita lanjutkan di sebelah sini. Di sini ada, Ibu mau coba di sini, saya nanti dari sana. Oh, boleh. Oke, kita masuk ke interior, Ibu. Jadi
Di interior ini ibu bisa merasakan kenyamanan dari di samping pertama kali ibu duduk, karena kita menggunakan teknologi zero gravity pada kursi kita. Jadi gini, ini terinspirasi dari NASA itu teknologinya. Jadi dia dapat menyeimbangkan posisi duduk, berat badan itu diratakan sesuai dengan postur tubuh, sehingga ketika perjalanan jauh atau ibu lama dalam menyetir itu akan terasa bedanya. Ibu nggak terasa tidak capek gitu ya, seperti pada saat menaiki mobil-mobil lainnya nih, gitu, karena ini sudah ada teknologi itu tadi ya Bu, zero gravity. Oke, fitur berikutnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa fitur bisa tampil di sini. Around view monitor itu di head unit tampil, untuk emergency braking beserta collision warning itu juga nanti tampilnya di sini. Kemudian ini ada head unit dengan fitur salah satunya Apple CarPlay Ready, jadi bisa juga Bluetooth. Kalau ibu punya handphone pasti ada Bluetoothnya ya, bisa koneksi langsung seperti itu ibu. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan beberapa power supply, bisa ngecas handphone gitu juga, salah satu yang terdekat di sini. Kemudian ada di belakang. Kemudian nah ini Bu, ini adalah tuasnya. Ini mode start engine, dan ini EV drive mode. Nah ini saya bantu jelaskan ya Bu ya. Jadi gini, di sini ada 3 drive mode. Driving mode berkendara, ketika ibu bisa memulai dengan mode normal, kemudian mode intelligent atau mode smart gitu ya, dan mode eco driving, irit bahan bakar. Jadi mode smart itu bisa mengaktifkan one pedal operation ya, jadi mode smart dan mode eco. Nah di sini ada tulisan EV, artinya adalah electric vehicle only. Ketika ibu mau pulang malam-malam ke rumah, tengah malam misalnya, biar nggak takut ganggu tetangga nih mobilnya berisik, nah ibu bisa aktifkan ini, mengaktifkan motor listrik only. Jadi mobil ini hanya dikendarai oleh motor listrik, dengan syarat baterainya cukup lebih dari setengah. Nah misalnya baterainya masih kurang, ibu mau dekat perumahan, itu ibu bisa ditekan setelah 2 detik itu masuk mode charging only. Jadi charging only ini dia bisa ngecas dulu baterainya sampai full. Jadi ketika udah dekat perumahan ibu aktifin EV only, maka mode senyap pun dapat sampai masuk ke rumah, seperti itu ya. Oke, ini ada electric parking dengan fitur auto hold yang akan otomatis hilang ketika kita menginjak gas. Dia akan menurunkan parkingnya, jadi ibu nggak usah repot-repot. Kalau konvensional kan tarik-tarik gini Bu ya, kalau ini pakai tombol aja. seperti itu Bu. Nah ini tadi yang saya jelaskan, intelligent cruise control bisa diaktifkan dari sini. Nanti kita test drive, kita coba. Kemudian di sini untuk mengatur dari ini tadi, dan nanti di MID mungkin saya akan tunjukkan juga pada saat test drive gitu ya Bu ya. Seperti itu. Dan fitur-fitur seperti ABS, rem ABS, EBD brake assist dengan vehicle dynamic control. Jadi ketika ibu ada mobil di depan mendadak, ibu ngerem mendadak, itu rem ABS-nya bekerja. Kemudian ibu hindarin mobil ini, ibu kembali lagi ke sini. Nah disitulah VDC-nya atau vehicle dynamic control bekerja. Kalau mobil tanpa ABS, mungkin roda depan akan kekunci dan akan menabrak. Mobil dengan ABS tapi dengan VDC, pada saat ngeremnya dapat, ketika menghindar pertama dapat, mungkin dia akan tidak bisa mengembalikan lagi ke jalan yang semula, karena bannya pasti akan tergelincir atau bisa jadi terguling. Seperti itu. Ada lagi yang namanya intelligent traction control ya. Traksi ini ketika ibu dalam tikungan seperti ini ya, ke kanan, kalau tanpa traksi mungkin nggak dapat, akan lurus mendapat nabrak pembatas. Nah dengan traction control ini dia akan bisa belok sesuai dengan yang ibu inginkan, seperti itu ya. Fitur ini aktif apabila ibu tidak menginjak pedal remnya. Kalau menginjak pedal rem, maka sistem ini akan
off secara otomatis karena pengemudi sudah bisa mendeteksi motor jauh. Gitu Ibu ya. Oke, fitur selebihnya mungkin boleh saya jelaskan via test drive? Boleh, lanjut aja. Oke, terima kasih. Nah, sebelum test drive mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Kayaknya cukup deh Pak Edo. Oke, terima kasih. kasih. Oke, nah Blue Flow. Nah, ini kita udah sampai mobilnya. Sebelum kita nyalakan, mari kita pasang seat beltnya dulu ya. Oke. Nah, ini tombol start stop engine-nya. Oke. Jadi seperti biasa harus tekan dulu pedal rem, kita pencet start stop engine dan mobil sudah menyala. Oh. Nah, tanpa ada getaran ya Ibu ya. Iya. Wah, Halus. senyap ya. Gitu. Karena saat ini yang bekerja adalah memang Kicks ini full digerakkan oleh motor listrik. Nah, ini di sini ada tanda hijau, berarti mobil ini menandakan ready to drive. Jadi memang mobilnya ready to drive karena memang di sini sangat hampir tidak ada getaran, gitu ya. Nah, sebelumnya mari kita coba Ibu Flo. Boleh. Oke, Ibu Flo mau kemana ini kira-kira? Ke arah kota wisata boleh? Boleh ya. Jadi pertama kali saya mencoba mode normal dulu. Tadi udah sempat saya jelaskan mode normal yaitu D biasa ya. Ya. Kemudian ini handbrake-nya kita turunkan dan kita sudah bisa jalan. Oke. Ya, kita menuruni. Nah, dari sini nanti saya akan jelaskan ke Ibu mode yang sangat famous ya, terkenal, dan ini memang mode ini pertama kali di Indonesia, yaitu mode one pedal operation. Nah, one pedal operation ini hanya bisa dikendarai atau diaktifkan ketika kita memasuki mode yang namanya smart mode. Nah, tombol itu diaktifkan dari sini. Jadi kita aktifkan smart mode. Nah, mode ini kalau Ibu coba perhatikan, saya hanya menggunakan satu kaki di sebelah kanan. Jadi ketika saya gas, mobil ini ngegas seperti biasa ya. Dan ketika saya tarik, nah, mobil ini akan berkurang kecepatannya. Ibu merasakan ya? Iya. Nah, seperti itu Bu. Nah, saya akan mencoba ngegas lebih kencang. Jadi Ibu bisa membedakan bedanya apa sih mobil bensin sama mobil elektrik, motor listrik. Ya. Nah, nanti setelah tikungan saya akan mencoba menjelaskan ke Ibu bagaimana yang namanya power. Nah, ini saya tinggal angkat pedal gasnya aja udah bisa ngerem sendiri Bu. Oh, otomatis ya? Iya, jadi kalau apalagi dalam kondisi macet nih, enak banget ini Bu, serius Bu. Jadi kakinya Ibu tuh nggak usah capek pindah-pindah kanan kiri gitu Bu. Iya, Jadi kakinya cukup di sebelah kanan aja dan ini sudah bekerja. Nah, biasanya nih pas kita mau ambil rating kanan, nah Ibu menemukan atau mungkin ada kendaraan lain yang tidak tampak di spion Bu. Nah, kendaraan lain itu akan ada warning di sistem kita, yaitu dengan sistem blind spot warning. Jadi pertama akan ada lampu merah berkedip di sebelah kanan sini dan di sebelah kiri ya. Nanti kalau misalnya kita aktifkan rating kanan dan ada objek di belakang yang tidak tampak di spion, nanti akan ada bunyi reminder tut 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 seperti itu. Iya. Selain lampunya nyala, akan mode remindernya juga nyala. Ya, kayak motor lewat barusan, dia nyala. Jadi pas motornya itu nggak ada di spion, belum menampak, dia akan nyala gitu. Ya. Oke, ini saya akan coba tancap gas 1, 2, 3. Nah, di sini akan tampak yang namanya kecepatan tarikan instan dari motor listrik Bu. Jadi dari 0 detik pertama itu namanya motor listrik itu sudah bisa mengeluarkan torsi dan tenaga maksimum. Nah, disitulah hebatnya yang namanya all irisan Kicks ya. Selain tadi one pedal operation, teknologi Kicks e-powernya, e-power system tanpa memerlukan charger ya, mobil listrik tanpa charger, dan ada juga itu tadi dengan tenaga yang sangat instan gitu ya. Nah, di sini ini mau agak mulai tersendat karena trafficnya cukup
tapi nanti kalau dalam kondisi kecepatan seperti ini, nah ini kita belum bisa melihat kameranya. Iya. Jadi memang harus dalam kecepatan yang sangat rendah ya, 0 sampai 5 km per jam gitu ya. Nah ini kita putar balik menuju kota wisata, lokasi test drive kita. Oke, ini saya masih pakai one pedal nih, nggak pakai pedal rem sampai detik ini Bu. Saya masih pakai pedal gas only. Nah itu yang hebatnya dari Sunkick. Gitu. Nah ada lagi namanya fitur Intelligent Ride Control. Nah jadi fitur ini bisa mengurangi getaran. Jadi seperti ini Bu, ketika Ibu mendekati memasuki jalanan yang bergelombang kurang rata ya, begitu mobil ini mendeteksi jalan yang kurang rata, dia akan sedikit mengurangi kecepatan agar tidak terlalu besar goncangan yang Ibu terima. Selain itu memang teknologinya dari suspensi depan dan belakang itu bisa mengurangi frekuensi getarannya. Jadi memang suspensi kita salah satu yang paling enak dan handlingnya juga paling baik di kelasnya dibanding dengan kompetitor lainnya. Seperti itu. Nah ini kan mobilnya agak turun nih Bu ya, jalannya agak turun ya. Ketika kita nggak mencet gas itu roda yang berputar itu bisa menghasilkan tenaga listrik yang disimpan ke baterai Bu. Oh gitu. Jadi di sini saya bisa perlihatkan ke Ibu ketika jalan turun itu ada panah ke kanan biru ya, itu dia ngisi, ada tanda listrik ini. Dari roda yang berputar itu dia ngisi baterai. Ketika saya injak gas, baterai tanda panahnya ke kiri, berarti tenaga baterai keluar ke kiri. Nah hebatnya di situ, ini saya gas gitu ya, kemudian ini saya lepas gas. Nah jadi ini mesinnya kebetulan ngecas, jadi ke kanan juga, roda yang berputar menghasilkan energi listrik ke kanan juga. Nah luar biasanya di situ. Nah ini ada polisi tidur tinggi, bagaimana kita rasakan. Nah setelah ini saya mau praktikan ke Ibu yang namanya fitur Intelligent Cruise Control, karena kita harus menempel mobil depan. Saya coba pacu. Jadi fitur ini bisa membuat Ibu tuh nggak perlu lagi ngegas sama ngerem, karena bisa mengikuti mobil di depannya. Iya, jadi jarak berapa ya? Nah jaraknya ini udah langsung saya set. Ibu tinggal tekan pencet ini, Ibu set kecepatan ya. Mobil di depan ngerem, saya tidak perlu ngerem Ibu. Ini saya udah, kaki saya udah ini Bu, lost, tidak mencet gas atau rem gitu. Nah ini mobil depan bentar lagi ngegas nih. Nah mobil kita ngegas nih, ini kaki saya diangkat nih, hebat ya. Wow keren banget Pak. Nah itu namanya intelligent yang namanya. Nah kalau ada hambatan seperti ini Bu, saya tinggal, Ibu tinggal tekan sedikit tuas pedal rem, fitur ini akan hilang. Ibu set lagi, Ibu tinggal pencet aja, di set lagi seperti ini, dia akan ikuti mobil depan Ibu lagi, dan ini akan aktif kembali sesuai dengan kebutuhan Ibu. Nah ini fitur yang sangat canggih seperti itu ya. Jadi dari beberapa fitur tadi yang sudah saya jelaskan ya, ada ABS, ABD, brake assist ya, ABS anti-lock braking system, ABD, kemudian bekerja sama ya, fitur VDC. Ini ngerem sendiri Bu, kaki saya ini nggak nginjek pedal rem Bu, dia ngerem sendiri. Nah nanti dia ngegas sendiri. Wah kan, jadi benar-benar ngikutin mobil depan ngegas, mobil depan ngerem ikut ngerem ya. benar sekali Bu, dan jaraknya pun bisa. Nah ini ada motor motong. Nah sensor kami tetap membaca mobil di depannya, dia akan cari mobil lagi di depannya. Oh gitu. Otomatis ya. Ya, ketika mobil di depan hilang ya, hilang dari radar, tampil di sini nggak ada mobil di depan, dan dia akan mengikuti kecepatan yang kita atur 42 km per jam misalnya. Kita mau 45, tinggal disetel 45. Kita mau 50. Nah ini kita nemu mobil untuk kita ikutin, dia akan otomatis ngeset lagi mengikuti mobil depan ini. Enak. Jadi balik lagi nih, nggak usah repot-repot yang namanya ngerem dan gas. Iya gitu ya. Kita deactivate ya Bu ya. Dengan tekan pedal rem, maka fitur ini akan hilang. Seperti itu ya, kita menggunakan gas kembali. Oke, mungkin ada Ibu pengen tanyakan Ibu.
saya jelasin dikit ya. Warnanya Boleh. itu ada mulai dari orange two tone color ya, orange dan black roof ya, ada putih, separuh putih atasnya black roof gitu ya. Nah sekarang ada warna baru seperti warna merah, warna kuning ya, mungkin nanti akan saya bantu jelaskan via brosur dan gambar-gambar yang saya punya Bu. Ada juga warna grey black roof, ada juga warna black atau black polos, itu juga keren Bu. Jadi semua saat ini menjadi warna favorit Nissan Kick ya. Seperti itu. Nah tadi salah satu fitur tadi mungkin kita belum sempat buka bagasi ya, nanti saya akan coba bantu. Jadi Nissan Kick ini sudah dilengkapi yang namanya tire repair kit. Jadi ketika ban ibu mengalami ban bocor atau ban kempes, kita punya yang namanya tire repair kit dengan cairan dimasukkan ke ban, kemudian ada alat pompanya secara otomatis, dia akan memompa dan memasukkan cairan tersebut. Nah, jadi Nissan Kick ini sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya ban cadangan Bu, karena sudah ada fitur tire repair kit itu tadi. Nah dari sini ibu mau tanya apa kira-kira? Oh iya Bu, rencana budget ibu kalau jadi beli ini cash atau kredit Bu? Kayaknya kredit aja deh Pak. Oh boleh, nanti di showroom saya bantu hitungkan ya. Iya. Kira-kira budget bisa DP 100 jutaan, bisa 200 juta, atau bahkan 300 juta juga bisa. Oke, boleh. Seperti itu. Nah ada lagi mungkin ibu mau tanyakan. Apa ya? Ini kita coba fitur around view monitor sebentar ya. Dalam kondisi pelan, kita mau parkir, kita klik kamera. Nah, kita bisa ngetes nih. Oh iya. Tuh, ini udah mepet belum ya? Kita mau parkir nih ceritanya. Udah mepet belum ya? Oh, ini udah mepet. Wah, kalau udah tut, berarti udah bunyi tuh sensornya. Berarti udah hampir kena. Gitu. Ya. Kalau kita jauhkan lagi gitu. Nah, ini round view monitor. Keren ya Bu ya, depan, samping, kanan, kiri, belakang. Bisa ya. Seperti itu. Dan ini dilengkapi dengan Apple CarPlay, Bluetooth ya. Kemudian suaranya jernih, ada 6 speaker di sini. Seperti itu. Gitu. Oke. Kita kembali lagi ke kantor ya Ibu. Boleh. Oke, terima kasih. Saya coba menepi dulu di sini untuk tukar posisi. Stop. Oke, terima kasih telah menonton sedikit review Nissan Kick dari Deo Automotive and Adventure Channel. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. See ya.